jelas punya 1.000 miliar di rekeningnya. Tapi dia tidak pernah menghabiskannya. Dia malah memilih untuk menjadi tukang bersih-bersih dengan mengendarai sepeda roda 3 tua. Anak sulungnya seorang peneliti. Anak keduanya adalah orang terkaya di China. Anak bungsunya seorang dokter terkemuka. Dan katanya setelah ibu mereka menghadiri perayaan ulang tahun sekolah, ketiganya tidak bisa diam. Ibu, bawa aku pergi. Aku adalah dokter terkemuka. Muda dan tampan. Pasti akan membuatku terlihat keren. Hei, pergi ke sana. Apa gunanya menjadi tampan? Sekarang orang tua tidak perlu membandingkan siapa punya anak paling kaya. Saya orang terkaya di Tiongkok. Membawa aku pergi, itu pilihan yang paling bijaksana. Hei, itu omong kosong. Aku adalah anak tertua di keluarga. Saya pikir membawa saya adalah pilihan yang paling tepat. Apa menurut Anda? Oh, saudara, jangan campur tangan. Jangan ikut campur. Jangan pergi. Yes, saya masih cocok. Saya cocok. Namun wanita itu sangat rendah hati. Tidak membiarkan ketiga anak anehnya mengantarnya pergi ke acara perayaan sekolah. Karena dia menganggap pertemuan teman sekolah adalah untuk berkumpul. Dan bukan untuk pamer. Dan bercanda mengatakan siapa yang pertama menemukan pacar akan membawanya pergi. Ketiganya tiba-tiba seperti balon yang kehilangan udara. Tiba-tiba kehilangan semangat. Ibunya benar-benar terkejut. Dan mengancam mereka jika mereka membocorkan identitasnya. Dia tidak akan pulang lagi setelah ini. Tanpa diketahui, ketiga anaknya sudah merencanakan sesuatu. Later, wanita itu pergi dengan sepeda roda 3 secara rendah hati untuk menghadiri acara perayaan sekolah. Teman sekolahnya mengetahui dari kecelakaan anak laki-lakinya. Ibu dari orang terkaya di China adalah teman sekolah lamanya sendiri. Dan berencana untuk turun sendiri menyambut. Saat itu, secara kebetulan wanita dan wanita licik tiba di pintu hotel. Bahkan terpengaruh oleh kata-kata wanita licik itu. Mengatakan bahwa wanita itu dulu adalah bunga sekolah. Malah segera menjilat kepada wanita licik itu. Dan menghina wanita itu. Mengatakan bahwa wanita itu hanya menghasilkan 2-3 ribu yuan sebagai petugas kebersihan untuk membesarkan anaknya. Kemudian mulai memuji diri sendiri. Mengatakan bahwa anaknya sukses. Bahkan dirinya sendiri hanya bersantai setiap hari. Hanya menggunakan mobil mewah setiap kali keluar. Teman sekolah lamanya bahkan terpancing oleh kata-kata wanita licik itu. Setelah mendorong wanita itu, malah segera menjilat kepada wanita licik tersebut. Tanpa disadari, anak perempuan licik itu sebenarnya hanya seorang sopir. Wanita itu menjelaskan bahwa anaknya adalah seorang direktur. Namun tak seorang pun percaya. Dan mencemooh wanita itu karena memiliki uang namun masih mengais sampah. Menghadiri reuni sekolah. Bahkan membawa kantong sampah. Lalu mendorong wanita itu jatuh ke tanah. Mengatakan bahwa dia hanyalah seorang petugas kebersihan yang mengumpulkan barang bekas. Jika bisa hadir ke reuni, kita harus bersyukur. Wanita itu hanya bisa pergi sendirian ke ruang pesta. Ketika mendengar bahwa ketua akan menyumbangkan patung berharga miliaran. Setelah menyumbangkan ke sekolah, wanita licik itu bahkan pura-pura ketagihan. Anak lelaki saya sangat berbakti. Saya sudah bilang padanya jangan terlalu mencolok. Tapi tidak ada pilihan. Siapa yang membuat luar